Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pada malam hari ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai salah satu penyakit jantung yang penting, yaitu serangan jantung, dan terutama serangan jantung yang di usia produktif. Nama saya Raja Adil Cakranegara Siregar. Saya adalah dokter spesialis jantung. Subspesialisnya adalah intervensi kardiologi di Bethesda Hospital. Kenapa judul ini penting? Karena memang penyakit jantung koroner dari berbagai macam penyakit jantung, ada penyakit jantung katup, penyakit jantung hipertensi, penyakit otot jantung, infeksi, dan lain-lain. Penyakit jantung koroner ini memang yang paling populer. Dan makin lama usianya makin muda, angka kejadiannya makin banyak. Dan penting sekali, banyak yang terkena pada usia-usia produktif. Karena begitu terkena, maka produktivitas akan terganggu. Yang tadinya bisa bekerja dengan baik, menjadi tidak bisa bekerja dengan baik. Terganggu produktivitasnya. Yang tadinya bisa sebagai tulang punggung keluarga, terganggu sebagai tulang punggung keluarga. Sehingga bukan hanya dirinya yang merasakan, bukan hanya pasien yang rugi, tetapi juga keluarganya. Bagaimana anak-anaknya bisa bersekolah setinggi, padahal tulang punggungnya sudah tidak produktif lagi. Nah, jadi penting sekali untuk dicegah supaya jangan terjadi serangan jantung, terutama pada usia-usia yang produktif. Nah, ini adalah kurikulum vitae saya. Nah, gambar ini menceritakan bahwa yang terjadi di masyarakat adalah paradigma bahwa orang penyakit jantung koroner itu biasanya tua. Padahal ini sudah dipatahkan pendapat di masyarakat. Makin lama makin muda. Yang termuda pasien saya ada yang 18 tahun serangan jantung ada. Jadi makin lama makin muda. Terpatahkan paradigma pada masyarakat bahwa yang tua. Kemudian gemuk. Ternyata yang serangan jantung justru lebih banyak yang tidak gemuk. Karena walaupun dia tidak gemuk, ternyata merokok, kolesterolnya tinggi, itu lebih bahaya. Kemudian banyak makan, seperti gambar ini ada di depan restoran dia, ternyata yang tidak banyak makan pun banyak yang terkena serangan jantung. Karena multifaktor, bukan hanya makan, bukan hanya yang disebutkan pada masyarakat, tetapi stres juga memegang peranan penting. Ya, terjadi pada musim dingin, ternyata tidak juga. Jadi paradigma-paradigma yang ada di masyarakat tidak seluruhnya benar. Nah, jantung itu apa? Jantung itu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seluruh organ tubuh. Jadi seluruh organ di tubuh ini kebutuhannya dipenuhi oleh jantung. Jadi sangat penting. Kalau dalam satu organisasi, mana yang jantungnya itu adalah yang paling pentingnya, yang memenuhi kebutuhan bagian-bagian lain. Karena itu jantung sangat penting, karena itu sangat penting kita jaga. Ini letaknya dalam rongga dada, di tengah agak ke kiri. Nah, bila jantung berdenyut 70 kali semenit, ada yang 70 kali, ada yang 80 kali dalam semenit, ada yang lebih, ada juga yang kurang, cuma 60 kali. Nah, kalau misalnya 1 menit berdenyut 70 kali, maka dalam 1 jam kita bisa hitung berapa kali dia berdenyut. Kalau 1 jam bisa kita hitung, maka sehari bisa kita hitung berapa kali jantung kita berdenyut. Kalau dalam 1 hari bisa dihitung, setahun bisa dihitung. Kurang lebih dalam sepanjang hidup kita, dia berdenyut 2,5 miliar kali. Luar biasa. Tidak ada mesin yang bisa menyamai ini. Tanpa ada pernah istirahat sedikit pun. Generator saja ada waktu istirahatnya.
Tapi jantung tidak pernah ada istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya kerja, lelah, wah sudah ribut. Saya mau healing, katanya. Bagaimana kalau jantung kita healing? Wah, sebentar saja tidak berdenyut, sudah sangat parah. Jadi kita harus berterima kasih kepada jantung kita yang tidak pernah beristirahat dalam berdenyut. Karena itu kita harus jaga betul-betul. Dan kurang lebih mengeluarkan darah itu banyak sekali. Kalau dalam sekali berdenyut 70 cc, dia kurang lebih jadi bisa per menit 5 liter. Dan dalam mengitari, sekali semprot mengitari seluruh pembuluh darah di tubuh kita, itu kalau dihitung kurang lebih ada 100.000 kilometer pembuluh darah itu yang dilalui oleh darah dalam mengitari. Kurang apa lagi Tuhan memberikan demikian kepada kita. Karena itu kita harus jaga. Ya. Kurang lebih memompakan darah 227 juta liter. Itu jantung kita. Ya. Tidak ada mesin yang bisa menyamai itu. Nah, penyakit pembuluh darah koroner ini apa? Penyakit pembuluh darah koroner adalah penyakit pembuluh darah yang mengenai pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan dan oksigen kepada jantung, dinding jantung. Dinding jantung kita bergerak memompa. Dalam dia bergerak memompa itu dia perlu energi, perlu oksigen. Walaupun jantung isinya darah, dia tidak mengambil oksigen dan energi dari darah yang dalam jantung. Tapi ada suatu sistem, namanya sistem pembuluh darah koroner, yang memperdarahi otot jantung sehingga bisa bergerak. Jadi kalau ada sumbatan, suplai darah dan oksigen tentu akan terganggu. Kalau terganggu, gerakannya akan pincang. Kalau pincang pasti akan mempengaruhi bagaimana dia bekerja untuk menjamin gerakan otot jantung dengan baik. Nah, ini adalah gambaran dinding jantung. Jadi pembuluh darah koroner itu jalan di permukaan jantung, di dinding jantung. Nah, kalau serangan jantung biasanya dia ada penyumbatan sehingga suplai darah ke otot jantung menjadi berkurang. Nah, gejala-gejalanya bisa nyeri dada, ya khas agak ke kiri seperti ditimpa benda berat, kadang menjalar ke punggung, ke lengan. Kalau ada gejala ini bisa curiga, tapi ingat ada yang tidak memberikan gejala. Hati-hati. Nah, di Amerika Serikat datanya itu sangat serangan jantung ini sangat menghabiskan biaya yang sangat besar, ya, menjadi sumber problem ekonomi. Ya, itu di Amerika, apalagi di negara-negara ketiga. Nah, ini adalah suatu gambaran timeline dari suatu penyumbatan. Waktu kita lahir ke dunia, semua diberikan oleh Tuhan modalnya sama. Jadi pada dekade pertama kehidupan, itu dalam pembuluh koroner kita ada suatu garis namanya fatty streak. Fatty streak itu adalah suatu bakal penyumbatan, tapi semuanya sama, belum ada penyumbatan, hanya baru fatty streak. Dan di pembuluh koroner kita ada coatingnya, diberikan Tuhan pelindung, coating, sehingga kolesterol tidak gampang untuk menempel di dinding jantung. Tetapi pada perjalanannya kita yang merusak lapisan coating tersebut. Misalnya dengan polusi, dengan asap rokok, dengan stres sehingga aliran darah menjadi kencang, ya, adrenalin menjadi tinggi sehingga aliran darah kencang akan mengikis lapisan coating tersebut sehingga koroner datang nempel koronernya. Kalaupun koronernya nempel itu dinamakan masih soft plaque. Kalau nempel dengan kita olahraga teratur, kemudian kalau sudah usia 40 minum pengencer darah, itu bisa rontok dia, masih soft plaque. Tapi kalau dia tidak rontok, karena kita jarang olahraga misalnya, maka dia akan masuk ke dalam dinding. Kalau dia masuk ke dalam dinding, dia akan memanggil zat lain, kalsium terutama. Kalau dia sudah memanggil zat kalsium, maka dia akan membentuk heart plaque. Ini yang namanya sudah menjadi stenosis.
Heart plug ini sudah nggak bisa lagi rontok. Apapun nggak bisa lagi. Yang kita bisa lakukan hanya memperlambat penambahannya. Ya, tidak bisa lagi dia hilang, nggak bisa kembali. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan perlindungan sebenarnya. Nah, dalam perjalanannya beda-beda, tidak bisa disamakan. Ada pasien saya saudara kembar, ya, lahir dari rahim yang sama, kemudian sudah usia tua 70-an, mereka berdua wanita tidak menikah, kemudian tinggal satu rumah. Makan sama-sama, ngobrol sama-sama, tinggal sama-sama, semua apa sama-sama. Tapi yang satu pasang ring banyak, yang satu tidak ada sama sekali penyumbatan. Jadi beda-beda nasibnya. Padahal makannya menunya sama. Kegiatannya apa semua sama, berasal dari rahim yang sama. Beda-beda. Itulah karunia Tuhan. Nah, ini kalau ada serangan jantung, maka dokter akan melakukan menghilangkan keluhan nyeri dadanya terutama. Kemudian menstabilisasi hemodinamiknya, tekanan darahnya, dan lain-lain. Kemudian akan membuka sumbatan itu. Membuka sumbatan itu dengan cara kateterisasi, segera dibuka sumbatannya. Nah, kemudian yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat adalah kalau ada serangan jantung, jangan panik. Kemudian setelah itu segera ke instalasi kesehatan yang komplit. Jangan yang tanggung-tanggung, nanti dioper lagi. Langsung yang fasilitas kesehatan yang memang komplit. Jadi bisa langsung segera ditangani di situ. Nah, untuk mencegahnya apa saja sebenarnya faktor-faktor risikonya? Faktor risikonya banyak sekali, seperti bisa dilihat di sini, banyak sekali ya faktor risikonya. Sebenarnya kita bisa bagi dua, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang bisa dimodifikasi artinya bisa kita rubah. Misalnya, obesitas, kegemukan, kemudian merokok, kolesterol tinggi, stres, ya, asam urat, kemudian gula, hipertensi, itu semua bisa dimodifikasi. Ada yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya usia, siapa yang bisa menolak usia? Genetik, siapa yang bisa pilih mau lahir dari mana? Kita tidak bisa memilih kita mau lahir dari orang tua yang mana. Ya, itu semua sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi caranya bagaimana? Usahakan sesedikit mungkin apa faktor risiko yang ada pada kita. Jadi kalau yang sudah tidak bisa dimodifikasi, apa boleh buat? Kita syukuri apa yang Tuhan berikan. Tapi yang bisa dimodifikasi, jangan sampai ada pada kita. Begitu caranya. Jadi babat habis semua faktor risiko yang masih bisa dimodifikasi. Nah, ada caranya bagaimana kita kurang lebih secara garis besar untuk gaya hidup sehat. Ya, sehat adalah singkatan dari SEHAT. S, seimbang gizi. Artinya gizi yang baik adalah yang seimbang, bukan yang seperti sekarang mau diet vegetarian, kemudian ada diet siapa, kemudian ada lagi diet Tiger, ada lagi diet keto, segala macam. Apa sih yang bagus? Semua tidak ada yang bagus. Yang paling bagus adalah seimbang. Semua unsur ada, tapi tidak berlebihan. Kalau tadi mau diet keto, mau diet vegetarian, dan lain-lain, untuk tujuan-tujuan tertentu boleh-boleh saja. Tapi jangka pendek, mungkin 3 bulan, jangan terlalu panjang. Sesudah tujuan itu tercapai, kembali ke diet seimbang lagi. Ya, semua diciptakan ada tujuannya. Vegetarian itu diciptakan di daratan Cina
untuk biksu-biksu, karena biksu-biksu tidak menikah. Ya, untuk menekan libido. Nah, kalau bapak-bapak diet vegetarian, libidonya turun, wah ibu-ibu bisa marah nanti. Gitu. Jadi yang bagus adalah seimbang gizinya. Kemudian enyahkan rokok. Enyahkan. Jadi betul-betul buang, enyahkan. Enyah. Betul-betul buang dengan rasa benci. Itu rokok. Hindari atau atur stres. Kita tidak bisa menghindari stres, tapi kita bisa mengatur. Awasi tekanan darah. Dan T, teratur berolahraga. Jadi S, seimbang gizi. Enyahkan rokok. Hindari atau atur stres. Awasi tekanan darah. T, teratur berolahraga. Inilah yang kurang lebih garis besarnya kalau kita melakukan ini sebenarnya sudah mungkin sebagian besar kita bisa lakukan gaya hidup sehat. Tinggal kita tambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, pemeriksaan apa saja yang kita lakukan biasanya adalah pemeriksaan EKG, ini yang paling dasar. Sering pasien tanya, dok pemeriksaan apa sih? Saya mau periksa yang komplit, semuanya satu pemeriksaan tapi bisa melihat semua semuanya. Nah, tidak ada pemeriksaan yang paling bagus yang bisa mewakili semuanya. Tidak ada. Semuanya punya spesifikasi teknis sendiri-sendiri. Walaupun yang paling sederhana, misalnya seperti EKG. Apa yang bisa dilakukan EKG tidak bisa dilakukan oleh CT scan. Apa yang bisa diinfokan oleh CT scan tidak bisa diinfokan oleh EKG. Begitu sebaliknya. Jadi semua mempunyai spesifikasi teknis sendiri-sendiri dan perlu masing-masing. Makin banyak kita lakukan, makin lengkap kita lakukan, makin dekat ke diagnosis. Kemudian treadmill test, tapi treadmill test ini sudah kuno karena berhubungan dengan activity, dengan aktivitas. Tidak semuanya bisa melakukan aktivitas. Kadang-kadang kalau yang bugar seolah-olah hasilnya bagus padahal ada sesuatu. Kalau yang tidak bugar sebaliknya seolah-olah ada sesuatu padahal tidak ada. Jadi dipengaruhi oleh kebugaran kita. Karena itu diciptakanlah sekarang calcium score. Kalau calcium score itu dengan CT scan, dia bisa langsung melihat ke anatominya apakah ada penyumbatan atau tidak. Nah, ekokardiografi adalah melihat struktur dalam. Ini untuk melihat struktur dalamnya jantung. Nah, ini tidak bisa melakukan untuk melihat penyumbatan. Karena penyumbatan tadi seperti kita lihat ada di pembuluh koroner, di permukaan otot jantung. Bukan di dalam jantung. Sedangkan echo untuk melihat dalamnya jantung. Jadi kalau CT scan atau kateterisasi untuk melihat permukaannya jantung. Beda-beda spesifikasi teknis. Nah, ini CT scan ya yang dikembangkan untuk langkah awalnya adalah calcium score untuk screening pembuluh darah koroner, mudah, murah, cepat, tanpa kontras. Nah, kalau kateterisasi itu kita melihat seperti ini. Nah, di sini ada penyumbatan, kita bisa lihat di sini ada penyumbatan. Nah, inilah yang kita buka kalau ada penyumbatan, gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran ruang kateterisasi. Kemudian kalau di balon itu bagaimana? Kalau di balon itu seperti ini, dilebarkan, kemudian dia ditarik lagi balonnya. Kalau dipasang ring seperti ini, dilebarkan, kemudian dipasang ringnya, ring yang seperti ini, yang seperti gorong-gorong ini. Jadi lebar dia. Kalau plaknya, stenosisnya tidak bisa diapa-apakan, hanya digeser ke samping. Ya, yang tadinya sempit, sekarang sudah lebar kembali. Nah, kesimpulannya adalah kalau nyeri dada, waspadai jantung Anda. Artinya, waspadai yang terburuk. Azas praduga bersalah. Kalau dalam ilmu hukum atau ilmu pergaulan, kita azas praduga tak bersalah. Jadi, kalau dalam ilmu jantung, azas praduga bersalah dianggap sesuatu yang parah sampai dibuktikan tidak. Maksudnya supaya jangan kelolosan. Anggap dari jantung sampai dibuktikan bukan,
Dan penyakit jantung ini bisa menyerang semua orang, mulai dari bayi sampai dewasa, kaya ataupun miskin. Kemudian penyakit jantung dapat terjadi mendadak ataupun perlahan, dapat dicegah dan diobati sebenarnya. Yang penting adalah mengenali faktor risiko masing-masing. Kita harus bisa menilai diri kita sendiri, faktor risiko apa sih yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itu, mana yang bisa dimodifikasi, mana yang tidak bisa dimodifikasi, yang bisa dimodifikasi, babat habis faktor risiko tersebut. Nah, semua bisa diketahui dengan cara rutin check up. Jangan tergantung dari gejala. Saya tidak merasakan apa-apa. Jangan, karena sakit jantung tidak sesuai dengan gejala. Karena itu dibilang silent killer. Ada yang tidak merasa apa-apa, tahu-tahu tidur tidak bangun lagi. Ada yang tidak merasa apa-apa, olahraga, tahu-tahu kolaps. Jadi tidak tergantung pada gejala. Kalau merasa ada gejala, boleh curiga. Tapi jangan dibalik. Kalau tidak merasa apa-apa, maka tidak ada sakit jantung. Belum tentu. Karena ada yang tidak menimbulkan gejala. Makin lengkap pemeriksaan, makin dekat dengan diagnosis. Karena itu kalau check up, usahakan yang banyak pemeriksaannya. Tapi tentunya yang banyak pemeriksaannya memang konsekuensinya kepada biaya tentunya. Tapi memang makin dekat kepada diagnosis. Jangan sampai saya bulan lalu baru check up jantung juga, tapi nggak apa-apa kok sekarang saya serangan jantung. Nah, karena yang dicek tidak lengkap. Itu makin lengkap, makin dekat kepada diagnosis. Misalnya, kalau EKG, kalau suatu bangunan, misalnya EKG itu adalah fondasinya, kemudian echo adalah tiang-tiangnya, kemudian yang lainnya CT scan adalah dinding-dindingnya, kateter adalah atapnya, misalnya. Kalau kita hanya melakukan sampai dengan tiang-tiangnya, bagaimana kita tahu bahwa di atapnya ada yang bocor misalnya? Jadi makin komplit kita melakukan semuanya, makin kita bisa melihat bangunan tersebut apa kerusakannya. Itu kira-kira. Jadi kita harus makin banyak, makin komplit melakukan pemeriksaan supaya kita bisa makin mendiagnosis. Karena kita bukan dukun dengan 1-2 pemeriksaan bisa meramal semuanya. Nggak bisa. Harus makin lengkap, makin dekat kepada diagnosis. Demikian, segera periksa ke dokter spesialis jantung bila ada keluhan, dan usahakan kalau ada keluhan ke pelayanan kesehatan yang komplit. Nah, bagaimana kita merencanakan kesehatan kita itu seperti kalau kita menerbangkan pesawat. Maka kita harus betul-betul merencanakan. Sebelum berangkat, kita harus merencanakan. Kita mau kemana? Arahnya kemana? Bagaimana cuaca kita? Bagaimana kondisi pesawat kita? Bagaimana bahan bakarnya? Bagaimana penumpangnya? Bagaimana beban-beban bagasi kita? Apakah bahan bakar cukup? Bagaimana kondisi angin di perjalanan? Bagaimana di tempat tujuan? Cuacanya? Dan lain segala semuanya. Supaya betul-betul perjalanannya selamat. Demikian juga kesehatan kita. Kita harus rencanakan dengan baik semuanya supaya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah gambaran Bethsaida. Di sini cukup komplit pelayanan jantungnya, ya. Jangan lupa Bethsaida, singkatannya Bethsaida adalah Bethsaida. Betapa saya ingin dirimu aman. Ya, supaya gampang diingat ya. Baik, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat.